teman-teman, perkenalkan nama saya Adriano Revilwarin. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dengan NPM saya 1215520123004. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan mata kuliah saya Interaksi Manusia dengan Komputer. Materi pertama yang akan saya bahas adalah sistem komputer secara umum. Apa itu sistem komputer secara umum? Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri hardware, software, dan firmware. Materi yang kedua yang akan saya bahas adalah peralatan masukan teks. Yang pertama, keyboard. Keyboard atau papan ketik. Yang pertama, alat input atau masukan umum. Yang kedua, layout atau terstandarisasi. Yang ketiga, pola QWERTY. Dianggap tidak optimal, jari lebih cepat lelah. Misal, mengetik kata yang banyak mengandung huruf A, maka jari kelingking yang paling lemah menanggung beban yang lebih berat. Yang keempat, lebih banyak cocok yang kidal. Yang kelima, desain keyboard yang lain dinilai lebih memudahkan mengetik lebih cepat. Namun masyarakat terlanjur terbiasa dengan pola QWERTY sehingga menyebabkan keengganan untuk berubah menggunakan desain keyboard lain. Materi ketiga yang akan saya bahas adalah peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Yang pertama, mouse. Alat penunjuk yang dipegang, bentuk sudah dikenal dan mudah digunakan. Yang kedua, joystick. Hanya membutuhkan tempat sedikit, biasanya dilengkapi dengan tombol-tombol untuk memilih, tidak mengaburkan atau mengganggu layar. Yang keempat, murah. Yang ketiga, trackball. Trackball bekerja seperti mouse dalam posisi terbalik. Pola bergerak dalam tempat yang tidak bergerak merupakan peralatan penunjuk tidak tanggung cukup akurat. Yang keempat, layar sentuh. Layar yang sensitif terhadap sentuhan, mendeteksi adanya jari di layar, bekerja dengan cara mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang memantul. Yang kelima, light pen. Light pen adalah kabel spiral dihubungkan antara pena dengan layar. Cara kerja, pena disentuhkan ke layar dan menyerap pendaran layar merupakan alat penunjuk langsung. Materi keempat yang akan saya bahas adalah peralatan output dan pencetakan. Yang pertama, layar monitor. Layar monitor termasuk dalam perangkat output yang paling sering kita temukan. Jenis-jenis layar monitor adalah CRT, plasma display, LCD monitor, dan LED monitor. Pada umumnya, fungsi dari sebuah monitor adalah untuk menampilkan informasi grafis yang telah diolah sebelumnya oleh perangkat mesin terkait. Keluaran yang dihasilkan berupa gambar, tulisan, dan hingga video. Yang kedua, speaker. Speaker adalah pengeras suara atau speaker termasuk dalam perangkat yang cukup dibutuhkan dan vital keberadaannya. Secara umum, fungsi dari pengeras suara adalah mengubah gelombang listrik menjadi gelombang suara yang bisa didengarkan oleh telinga manusia normal. Pencetakan adalah printer. Printer mungkin sudah cukup dikenal kalangan masyarakat karena memiliki fungsi yang sangat vital, bahkan banyak orang membeli perangkat printer untuk keperluan pribadi. Materi kelima yang saya akan bahas adalah memori format penyimpanan data. Memori. Random access memory, waktu akses 100 nanosekund, mudah berubah isinya, informasi hilang jika listrik padam, kecepatan transfer data 10 MB. Beberapa RAM yang tak mudah berubah isinya digunakan untuk menyimpan informasi data setup. Komputer desktop umumnya memiliki 108 bit sampai 1 GB RAM. Memori jangka panjang atau long term memory. Bermacam-macam disk magnetic. Floppy disk menyimpan 300 GB sampai 1,4 MB. Hard disk antara 20 GB sampai 120 GB. Waktu akses time kurang lebih 10 ms. Angka transfer 1 MB per detik. Optical disk menggunakan laser untuk membaca dan menulis lebih handal daripada media magnetik, contoh CD-ROM, write-on-read mini, dan full rewrite disk. Format penyimpanan data. Yang pertama, ASCII atau kode biner 7 bit yang secara unik menandai setiap huruf dan karakter. Yang kedua, RTF, mengandung teks ditambah dengan pemformatan dan informasi layout. Yang ketiga, SML,
Dokumen diperlukan sebagai objek terstruktur, ada paragraf, kalimat, spasi, dan lain-lain. Yang keempat, bermacam-macam format penyimpanan untuk file teks dan gambar. Mempunyai teknik dan ukuran yang berbeda-beda dalam proses penyimpanannya. Yang kelima, QuickTime. Standar penyimpanan file dalam bentuk video dan citra dari Apple Macintosh. Materi keenam yang akan saya bahas adalah batas kerja interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, batasan komputasi. Yang kedua, batasan grafik. Yang ketiga, kapasitas jaringan. Dan ini adalah referensi yang saya pakai. Sekian materi dari saya dan terima kasih.